Ya, ada hadis Rasulullah SAW yang luar biasa. Ya. Ketika ditanya man afdolin nas, au ayun nas afdol, manusia yang paling utama, manusia yang paling baik. Ini diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi manusia yang afdol, yang paling utama itu siapa wahai Rasulullah? Nah, kalau di sisi kita, sisi mata kita itu banyak persepsi, ya kan? Ada yang beranggapan orang yang paling utama, orang yang paling baik itu adalah orang yang punya apa? Kecantikan wajah, ketampanan wajah. Jadi nggak sedikit kita usaha untuk ke situ. Ya, istri-istri atau wanita-wanita di luar sana beli apa? Skincare, kosmetik. Karena apa? Dianggapnya mungkin ya sebagian dari kita yang paling baik, ya, yang paling afdol adalah yang tampan dan yang cantik. Jadi nggak sedikit juga yang ngejarnya ke situ, mati-matian usahanya. Juga ada lain yang berpersepsi yang paling baik, yang paling afdol adalah orang yang strata pendidikannya tinggi. Wah, jadi dia ngejar itu saja, fokus ya. S1, S2, S3, S4, S5 misalnya gitu ya. Nggak esteller. Ya, karena yang dipersepsikan oleh dia itu adalah orang yang baik, orang yang paling afdol adalah orang yang paling tinggi strata pendidikannya, profesor misalnya gitu. Tapi ada juga yang lain tidak demikian. Orang yang paling hebat, yang paling baik, yang paling afdol adalah orang yang apa? Yang punya strata sosialnya tinggi, punya kedudukan, punya jabatan. Nah, sehingga apa? Ia akan ngejar itu. Ya. Kalau tadi yang pertama nyalon, ya, kalau ini nyalon juga, tapi nyalonnya nyalon suara. Ya. Karena apa? Kalau dia bisa menduduki suatu wilayah, ya, ini berkenaan tentang kebijakan, dia bisa memberikan kebijakan A, B, C dan lain sebagainya. Jadi yang di otaknya, yang di pikirannya adalah yang mulia, yang paling utama adalah orang itu ya, orang ini atau orang itu yang memiliki kedudukan ya di masyarakat misalnya. Atau yang lain misalnya yang tinggi pangkatnya kan gitu ya. Kalau di kepolisian atau di tentara misalnya, di sini ada yang dari polisi atau tentara ada. Ya, kakek saya itu kolonel dan wasiatnya jangan ada yang jadi tentara. Tapi dulu, kalau sekarang mungkin enak tentaranya ya. Jadi satu pangkat di atas saja udah salah semua itu ya. Udah nggak berani ya. Satu pangkat di atasnya saja sudah nggak berani. Karena apa? Ya sudah, kalau bawahan itu pasti jelek, pasti harus nurut, dan lain sebagainya lah. Sehingga apa? Ia akan mengejar itu pangkat itu. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat ya. Padahal paling biasanya itu yang 4 tahun sekali naik satu pangkat. Ya habis umurnya itu ya, kalau 4 tahun sekali naik satu pangkat. Maka dari itu kalau semisal ada juga yang berpendapat yang punya uang banyak, ini ya, semuanya percuma kalau tidak punya uang. Jadi ada yang berpendapat yang paling baik, yang paling afdal adalah yang punya kekayaan atau uang. Karena apa? Ya sekarang ini sampai detik ini itu kekayaan itu rajanya adalah uang itu. Kalau dulu kita bisa sebut ya negara yang paling nomor 1 bisa ada Amerika, ada Rusia. Sekarang tidak ada, bisa. Kita nggak bisa mengklaim satu negara yang paling banyak duitnya. Nah itu. Jadi apa? Dia akan mengejar itu, mati-matian akan mengumpulkan uang, menggali apa kekayaan dan lain sebagainya. Habis untuk itu. Karena apa yang dia rasa orang yang paling baik, yang afdol bisa dengan uang. Bahkan dengan uang bisa sedekah, bisa banyak sekali yang dilakukan. Maka Rasulullah mengatakan orang yang paling afdol kullu mahmumin qalb, ya, mahmumul qalb was saduqul lisan. Ada dua ya, mahmumul qalb sama saduqul lisan ya. Para sahabat berkata, saduqul lisan na'rifuhu ya Rasulullah. Kalau berkata jujur kami mengetahui, saya tahu berkata jujur ya mudah saja, orang ini jujur, baik gitu ya, selalu benar dalam menyampaikan sesuatu hal gitu ya, tidak dibohongi, tidak ditambah-tambah.
tetapi mahmumul qalb. Apa itu mahmumul qalb? Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan lagi mahmumul qalb itu ada 2 poin, yaitu at-taqi dan an-naki. Ini pernah saya sampaikan belum ya? Belum ya. At-taqi dan an-naki. Kalau at-taqi, paham siapa itu at-taqi? Orang yang bertakwa. At-taqi, takwa. Ya. Nah, yang kedua an-naki. Kita masuk yang at-taqi adalah orang yang paling bertakwa. Nah, jadi kalau kita tahu mahmumul qalb adalah orang yang bertakwa. Maksudnya at-taqi di sini dia selalu bertakwa, ada orang maupun tidak ada orang, baik di halayak umum maupun dia sendirian. Itu maksudnya ya at-taqi ya. Dan selalu menjaga ketakwaannya ya. Bukan berarti orang takwa nggak pernah salah ya. Orang takwa itu bisa berpotensi juga salah ya. Hanya saja orang yang bertakwa kalau waktu dia berbuat salah dia selalu ingat. Seperti halnya di dalam surat Ali Imran itu kan, idza fa'alu fahishatan aw zalamu dzakarullah. Jadi yang dilakukan orang yang bertakwa ketika dia berbuat salah, yang pertama dzakarullah. Jadi dia ingat sama Allah. Kemudian yang kedua fastaghfaru lidzunubihim. Dia beristighfar. Jadi orang yang bertakwa, dan ini ya di dalam surat Ali Imran itu bisa jadi tergelincir. Tetapi ketika dia bergelincir ya, fahishah, melakukan fahishah atau zalamu, dia berbuat zalim, maka ia langsung ingat Allah dan beristighfar kepada Allah. Kemudian apa? Ketika falam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan dia tidak jatuh ke lubang yang sama. Jadi bertobat dengan tobat yang nasuha. Jadi dia tidak mengulangi perbuatan yang ia lakukan itu, keburukan itu. Itu bertakwa. Jadi at-taqi yang dimaksud Rasulullah di hadisnya ini adalah orang yang selalu menjaga ketakwaannya dalam waktu kesendirian maupun banyak orang. Nah, kemudian an-naki. Nah, ini penting an-naki. Ya. Apa itu an-naki? An-naki itu bersih-bersih. Nah, orang yang bersih. Nah, kita tidak mungkin mengatakan saya telah menyapu rumah saya 1 pekan yang lalu. Mungkin nggak seperti itu. Saya telah menyapu rumah saya 1 bulan yang lalu. Itu kan tidak akan mungkin. Atau mungkin kemarin saya sudah sapu rumah saya. Dan mungkin kita akan berbicara begitu, tetapi akan berbicara tadi saya sudah sapu. Artinya apa? Menyapu rumah itu kadang sehari berapa kali? 2 kali, 3 kali. Kalau ada acara gitu berapa kali tuh? Acaranya 5 kali, kita sapu 5 kali kan? Intinya setiap kotor kita sapu. Bahkan ada kotor sedikit kita sapu. Maka para ulama mengatakan an-naki ini seperti apa? Yang nusul bait, menyapu rumah. Yang kita sapu bukan rumah asli, tetapi yang kita sapu adalah hati. Walal itsma walal baghi walal ghilla wal hasada. Agar tidak ada satu isma, yaitu dosa. Tidak ada dosa. Bukan berarti tidak boleh dosa. Kalau sudah dosa langsung disingkirkan. Ya. Pasti kita melakukan dosa, pasti ya. Hanya saja ketika melakukan dosa kita singkirkan, buru-buru dibersihkan. Kalau ada rumah ya kotor langsung kita sapu. Kalau itu kan real. Nah kalau ini hati, kadang kita nggak tahu dosa sampai numpuk ya. Padahal kalau dosa itu seperti nuktah hitam ya, yang setiap titik hitamnya itu kalau terlalu banyak ya hatinya akan tertutup. Maka hadis ini juga dikuatkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, la yanfa'u mal walal banun illa man atallah yauma la yanfa'u mal walal banun illa man atallah biqalbin salim. Di mana nanti kita akan berjumpa hari ya
yang tidak akan bermanfaat mal, yaitu harta kita, banun, anak-anak kita, nah, kecuali hati yang salim. Salim dari kata selamat. Jadi selamat itu salim, ya. Bahasa Arab itu salamat, salam, selamat itu salim. Ya kata salim, salim, ya, yaitu yang selamat. Selamat dari apa? Dua, syirik, ya, yang kedua adalah kotoran, penyakit hati. Itu kata Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah di dalam kitabnya Ighasatul Lahfan. Maka dari itu yang penting adalah kita bisa membersihkan dosa-dosa, ya. Bukan setelah kita berbuat salah kita putus asa, aduh gimana ya, enggak, tetapi bersihkan itu. Jadi yang paling baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu an-naqi. Sering sekali kita kurang peka terhadap hati. Itu banyak orang peka kalau sakit fisik, kalau kotor fisik langsung dibersihkan, tangan langsung dicuci. Tapi kalau hati kurang peka, ya, misalnya agak bangga sedikit itu sudah masalah hatinya. Nyampaikan sesuatu, misalnya nyampaikan sesuatu diterima, wah alhamdulillah. Nah, itu rasa itu kan sebenarnya tidak ada, tapi harusnya beristighfar. Ya Allah lindungilah aku. Contohnya gini, kan nggak ada doa ketika kita diejek, kan nggak ada. Tetapi kalau doa ketika kita dipuji baru ada. Kalau diajak misalnya seperti Rasul diajak apa, ya doanya ampuni dia dan lain sebagainya, maunya ya nggak ada itu doa. Tapi kalau misalnya dipuji itu langsung doa kan. Apa doanya orang dipuji? Misalnya, wah antum gini ya, bapak gini, doanya apa? Hah? Itu penting. Alhamdulillah gitu ya. Wah masya Allah duitnya banyak banget, alhamdulillah. Doa supaya apa? Supaya nanti apa yang dia katakan tidak menjadi ain atau tidak menjadi masalah pada diri kita. Ada doanya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqul. Nah, ini harus dihafal nih. Ya Allah, jangan hukum aku dengan apa yang dia katakan. Kita kan tidak tahu, ya. Dia itu muji beneran atau Allahumma la tu'akhidni bima yaqul waghfirli ma la ya'lamun. Ya, dan ampuni aku, ya, di luar sepengetahuan dia. Dia tidak tahu kita belakangnya bagaimana kan, ya. Jadi Allahumma la tu'akhidni, nah ya bisa diikuti berarti sekarang. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, tadi artinya apa? Janganlah hukum aku tentang apa yang mereka katakan. Nah, kemudian yang kedua, waghfirli ma la ya'lamun. Ampuni aku dari apa-apa yang dia tidak tahu. Nah, mungkin kita gimana dia nggak tahu. Dia taunya cuma luarnya saja. Kemudian yang ketiga, waj'alni khairam mimma yadunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada yang dia kira. Nah, itu yang ketiga, itu penguat agar kita baiknya, kebaikannya itu bukan hanya dilihat dia, tetapi dilihat Allah juga, dan lebih baik. Nah, ini doa kalau dipuji. Hati-hati, ya. Karena itu tadi hati itu nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang tahu, ya. Hati itu harus perlu dijaga. Kita menjaga hati, ya. Begitupun juga kita jangan sampai merusak hati orang-orang yang hasad. Makanya kata Rasulullah SAW, kapan dianjurkan untuk membaca trikul atau minimal muawwidataini, dua a'udzu atau muawwidat, tiga kul atau dua muawwidataini, dua surat pelindungan, yaitu surat apa? Al-Falaq dan kapan itu? Likulli duburi shalah, yaitu setiap setelah sholat. Karena apa? Di situ ada min syarri hasidin, ada ya Allah lindungi kami dari orang yang hasad pas lagi hasad. Lindungi kami dari orang yang hasad waktu lagi dia hasadin kami, ya. Nah, maka minta dilindungi sama Allah, ya.
Maka minimal selain pagi sore ya, Al-Falaq An-Nas itu dibaca setelah sholat sesempatnya, bisa setelah sholat sunnah, bisa, karena untuk melindungi tadi bentengnya, bentengnya. Kemudian selanjutnya orang an-naqiyah walal baghi walal hasada walal ghilla walal hasada, ya penyakit-penyakit hati yang lain. Jadi dosa dibersihkan, penyakit-penyakit yang lain ghil itu dibersihkan. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Kita kan sering berdoa, ya Allah jangan jadikan hati kami ini memiliki sifat ghil atas orang-orang yang beriman. Ya dia sudah, dia rezekinya itu, ya sudah, tidak ada urusan, ya. Tetapi kadang ya tadi karena interaksi sosial, ya, bermasyarakat, maka terjadilah kedengkian-kedengkian yang itu sebetulnya ya, membakar amal soleh kita, ya. Seperti halnya apa, api yang membakar kayu bakar, maka sangat, kalau sudah gil nanti baru kesana-sana repot. Pertama ada gil, gil ini maksudnya ada iri, dengki dan tidak beres di hati. Kalau sudah ada itu baru nanti merembet. Contohnya nanti zon, sudah mulai itu zon dalam surat Al-Hujurat itu kan, zon, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Tolong wahai orang beriman, jauhi sifat buruk sangka. Kan pasti kalau orang yang hari ini ada buruk sangka, itu lahir dari hati yang bermasalah. Hati yang masalah nanti turunnya kepada yang tadi zon, prasangka buruk, ya. Kalau kata Rasulullah, innal dhanna akdzabul hadis. Sesungguhnya prasangka buruk adalah seburuk-buruk perkataan. Karena kalau seburuk-buruk dusta berarti akdzabul hadis, sedusta-dusta perkataan itu prasangka buruk. Kenapa? Kalau berbohong itu kan sudah diucapkan. Tetapi kalau prasangka ini kan belum diucapkan, jadi dia masih, maka jangan sampai prasangka buruk. Jadi kemudian baru ghibah, baru lain sebagainya, kesana-sana sudah luar biasa deh. Saya lihat begitu. Tidak jamin juga ketika orang itu berprofesi seperti apa tidak jamin. Kita ingatkan di pagi hari ini selalu jaga ketakwaannya dan sudah bersihkan hatinya. Sudah, itu dua itu, ya, at-taqi an-naqi, itu kita bisa menjadi mahmumul qalb. Kemudian yang kedua, suatu lisan, kita berbicara dengan yang jujur. Nah, maka dari itu alhamdulillah kita mendapatkan dua poin ini, kita bawa menjadi suami yang bertakwa dan membersihkan hati, menjadi direktur yang bertakwa dan membersihkan hati, menjadi guru yang bertakwa dan membersihkan hati. Nah, ini kedua ini harus melekat agar kita menjadi manusia yang paling afdol. Karena kita tidak tahu, mungkin bisa jadi amalan-amalan kecil kita yang tidak dilihat orang, yang kita sendiri saja yang melakukan, anggapnya ini remeh gitu. Tapi bisa jadi ketika kita ikhlas sekali ngasihkan itu, ya, itu bernilai besar di sisi Allah. Tapi terkadang amalan yang sudah kita persiapkan dengan matang, sudah diworo-woro, diumumkan, bisa jadi itu tidak bernilai di sisi Allah, bisa jadi gitu. Kita tidak tahu, ya. Maka tergantung dengan niatnya itu.